Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Mutmainawati dengan NIM 060401200093. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ICT pembelajaran kelas B yang diampu oleh Bapak Aulia Ridwan, MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang adab sholat dan berzikir. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk simak baik-baik video pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembahasan materi ini, saya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang sudah dibahas setelah mengikuti pelajaran ini. Apa yang kalian ketahui tentang sholat? Ya, benar sekali. Sholat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan ibadah wajib setiap muslim. Pengertian sholat. Sholat dari segi bahasa bermaksud doa atau memohon kebajikan dan pujian. Dalam istilah syara atau menurut ulama fikih, sholat bermaksud ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut KBBI, ibadah kepada Allah SWT di mana sholat termasuk ibadah wajib dilakukan setiap muslim sesuai dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Arti sholat dapat dikatakan juga dengan doa kepada Allah. Arti sholat secara bahasa tersebut diambil dari kata yusolli sholatan berarti doa. Hal serupa juga diungkapkan oleh Syekh Samsiddin Abu Abdillah dalam bukunya menjelaskan jika arti sholat adalah doa. Sementara itu, pendapat hampir serupa juga ditulis oleh Abdul Aziz Salim Basyarahil dalam bukunya mengatakan bahwa jika arti sholat adalah ibadah yang dipraktikkan, terdiri dari praktik gerakan khusus dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sebab melaksanakan sholat diikuti dengan sejumlah tata cara khusus dan peragaan yang berisi sejumlah bacaan mulai dari zikir, tilawah, sujud, tasbih, takbir, ataupun doa. Perintah untuk melaksanakan sholat bagi seorang muslim juga tercantum dalam sejumlah ayat Al-Quran, baik itu menjelaskan mengenai sholat wajib maupun sholat sunnah. Macam-macam sholat wajib. Sholat wajib adalah sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah mengalami pubertas. Apabila ia meninggalkan sholat wajib, maka ia akan mendapatkan dosa. Sholat wajib terbagi menjadi dua, sholat fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah adalah yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah apabila sebagian muslim lainnya sudah melaksanakannya. Contohnya adalah sholat jenazah. Sedangkan untuk fardu kifayah adalah sholat yang diwajibkan kepada setiap individu. Contohnya ialah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk laki-laki. Macam-macam sholat wajib dibagi menjadi 5. Ini contoh dari sholat wajib yang fardu ain ya. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari terbitnya fajar, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Ya, waktu diawali
jika matahari telah tergelincir ke arah barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya, dan berakhir ketika masuk waktunya asar. Yang ketiga, waktu asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu asar berakhir ketika terbenamnya matahari. Yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang yang diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah yang diawali dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar keesokan harinya. Khusus pada hari Jumat, Muslim laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat ini tidak wajib dilakukan oleh wanita atau bagi mereka yang sedang perjalanan atau biasa disebut dengan musafir. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi 4. Yang pertama, sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad merupakan sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Contohnya sholat witir dan sholat idul fitri. Yang kedua, sholat ghairu mu'akkad. Sholat ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan namun tidak seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah ghairu mu'akkad ini dilaksanakan di waktu-waktu khusus, misalnya sholat khusuf. Yang ketiga, sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid ini adalah sholat yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Salah satunya adalah sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat. Dan yang terakhir, sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah ini dilakukan secara berjamaah. Contohnya adalah sholat tarawih, gerhana, dan lain-lainnya. Untuk keutamaan sholat, ada banyak sekali keutamaan sholat yang bisa diperoleh setiap muslim, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, yang sama-sama mengandung banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang hamba yang muslim jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, mendapatkan pahala surga sesuai dengan riwayat oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatku sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan masukkan surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan dan keteraman jiwa. Yang keempat, menjadi penerang cahaya di hari akhir. Yang kelima, mendapatkan pahala dan memperoleh 9 macam kemuliaan kebaikan. Mengenai dalil sholat, yang pertama, Al-Isra ayat 78, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maksud dari
kandungan Al-Isra ayat 78 ini, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Untuk yang kedua, surat Hud ayat 144 yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk pada kedua tepi siang, pagi dan malam, dan pada bahagiaan permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Maksud dari isi kandungan surat Hud ayat 144 ini, kita dianjurkan untuk melakukan sholat 5 waktu di siang hari, di pagi hari, dan di malam hari sesuai waktu yang telah ditentukan, karena sholat ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus dosa kita selama kita hidup di dunia ini. Selain itu, kita mendapatkan pahala agar kelak nanti ketika di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak sholat, alangkah baiknya kita memperhatikan adab sholat. Yang pertama, kita perlu memperhatikan tubuh yang bersih, memakai wangi-wangian, terhindar dari najis, menutup aurat. Ketika panggilan sholat telah tiba, hendaknya kita memakai pakaian yang santun. Yang kedua, menjaga waktu sholat. Maksudnya adalah melakukan sholat tepat waktu, tidak diundur-undur sehingga nantinya dapat mengakibatkan tidak sholat, kecuali ada sebab yang sesuai dengan syariat. Kita dianjurkan untuk segera melakukan sholat dengan penuh semangat. Allah berfirman pada Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama mengatakan bahwa kata lupa pada ayat ini terutama dalam masalah meneledorkan waktu sholat. Yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas. Niatnya beribadah hanya karena Allah. Hal ini dikuatkan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah, memuliakan ketaatan kepada Allah, menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Untuk itu kita diharuskan melakukan ibadah sholat dengan ikhlas karena Allah, bukan karena untuk ingin dipuji maupun ingin dilihat dari orang lain. Yang keempat, dilakukan di tempat yang bersih. Hal ini kita diharuskan untuk melihat kondisi tempat maupun pakaian kita agar sholat kita diterima oleh Allah, karena ketika tempat dan pakaian itu najis maka sholat kita tidak sah. Yang kelima, khusyuk. Ayo, siapa yang tahu tentang zikir? Apa itu sih zikir? Sebelum kita membahas zikir, alangkah baiknya kita juga mengetahui makna dari zikir, baik dari segi bahasa maupun istilah. Ada yang tahu apa itu zikir menurut bahasa? Ya, betul sekali. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Berzikir berarti kita mengingat Allah baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Segala apa yang kita lakukan selalu kita dasari dengan niat tak lain hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Memperbanyak mengingat Allah selama hidup di dunia, karena ini merupakan salah satu pembeda. Ada berzikir. Yang pertama, berzikir dengan wirid dan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, karena zikir merupakan bentuk dari ibadah. Yang kedua, mencoba untuk memahami makna dan khusyuk dalam melakukannya. Yang ketiga, duduk di tempat yang suci. Yang keempat, memakai wangi-wangian baik di pakaian, badan maupun tempatnya. Yang kelima, memilih tempat yang tidak di keramaian karena mengakibatkan gagal untuk khusyuk melakukan berzikir.